Abis mandi, kita bahas soal BPOM. Karena ini lebih penting dibanding yang lain-lain. Kalau masalah Loli, alhamdulillah sudah selesai. Tinggal nunggu hari Kamis. BPOM, are you ready? Nggak ada kan Instagram story tanpa huru hara yang ngeliat 2,2 juta manusia. Cuman gue yang bisa. Yang mau endorse buruan. Nanti duitnya gue mau kasih ke Papua, korban bencana alam seperti biasa. Kan gue punya Nikita Foundation ya. Situ aja akan kelarikan duitnya ya. Cus, gue buka endorse cuman khusus hari ini aja. Besok-besok enggak, nanti dibilangnya aneh-aneh lagi. Jadi gue ini lumayan ngikutin soal BPOM. Ketua BPOM yang baru yang ngomong di DPR pada hari apa gitu. Bapak Ketua DPR yang baru diangkat, yang baru dilantik, Pak, Bapak tahu nggak perputaran skincare, apalagi owner-owner skincare yang dari daerah yang hanya ingin mencoba-coba jualan skincare karena mereka tahu keuntungan dari skincare tuh banyak. Tahu nggak Bapak siapa yang bikin skincare-nya jadi banyak yang beli, orang jadi percaya untuk beli? Influencer Pak sama selebriti, karena mereka mengendorse influencer dan selebriti untuk ngebagus-bagusin produknya. Padahal yang di-endorse juga nggak tahu menahu tentang produknya, cuman sudah dikasih skrip untuk bagaimana cara mempromosikan skincare tersebut. Aduh, Bapak BPOM ini ya, kalau ngomong itu asal, bukan cari tahu dulu. Bisa gak sih diganti ketua BPOM ini? Bener deh, kerjanya nggak ada, warawiri kemana-mana, ngedabrus aja. Coba kalian dengerin deh bagaimana si ketua BPOM itu bicara. Nanti kalau dibilang pengetahuannya nggak luas, salah pula. Tapi Pak, ya Bo, dicari tahu dulu ya huru hara tentang perskincarean ini karena apa. Bapak tuh digaji sama rakyat Pak. Bapak tuh harus pro rakyat, bukan pro owner skincare yang nakal. Ini patut diduga ada sesuatu nih. Kalau enggak, BPOM nggak mungkin nih ketuanya ngomong begini nih. Nggak mungkin nih. Karena orang-orang yang kerja di BPOM nggak mungkin budek dan nggak mungkin buta kan. Pasti tahu lah siapa-siapa yang bermain. Contoh, nggak usah jauh-jauh Pak. Itu yang di Sagara Pak. Cuman disegel seminggu, habis itu udah boleh beroperasi lagi kan pabriknya. Padahal dia terbesar Pak, memproduksi hidrokinon. Masa harus diajarin sih sama saya. Nih, kalau owner skincare punya skincare yang dipakai sendiri, hasil mukanya gini. Tuh, nggak pakai filter, nggak pakai apa-apa, ya gini. Terus gini, kalau udah jadi owner skincare, bikin story atau live masih pakai filter, berarti barang lo busuk. Intinya busuk. Lo sendiri aja nggak mau pakai karena lo tahu produk lo tuh jelong.